Timnas Indonesia dipastikan akan ambil bagian di FIFA Matchday Juni 2026. Periode itu akan dimulai pada 1 hingga 9 Juni mendatang. Ketua Badan Tim Nasional PSSI, Sumarji, menyebut pihaknya sudah menjalin komunikasi dengan beberapa negara. Mereka diajak untuk menjadi lawan tanding Timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni 2026. Menurut Sumarji, satu negara menyambut positif ajakan dari PSSI untuk beruji coba melawan Timnas Indonesia pada Juni mendatang. Negara tersebut berasal dari Asia. Sumarji masih enggan menyebut negara Asia yang akan menjadi lawan tanding Timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni 2026, sebab belum ada kepastian alias kesepakatan resmi. Sumarji menyatakan, PSSI akan segera mengeluarkan rilis media secara resmi jika sudah ada negara yang benar-benar setuju menjadi lawan tanding Timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni mendatang. FIFA Matchday Juni 2026 sangat penting bagi Timnas Indonesia. Periode itu bisa dijadikan sebagai ajang naik peringkat bagi Garuda. Selain itu, FIFA Matchday Juni 2026 juga bisa dijadikan sebagai ajang persiapan bagi Timnas Indonesia, sebab tim asuhan John Herdman akan bermain di Piala AFF 2026 yang akan berlangsung pada Juli 2026. Timnas Indonesia memiliki ambisi besar di Piala AFF 2026. Tim Merah Putih bertekad meraih trofi juara, sesuatu yang belum pernah diraih sejauh ini. Mads Hilgers menjadi target PSV Eindhoven untuk menggantikan Jerdy Schouten yang mengalami cedera parah, seiring kontraknya bersama FC Twente akan berakhir pada akhir musim ini. PSV Eindhoven baru saja memastikan gelar juara Liga Belanda setelah mengalahkan FC Utrecht dengan skor 4-3 pada Sabtu. Namun kemenangan itu diwarnai kabar buruk terkait cedera pemain kunci mereka. Schouten yang berperan sebagai gelandang sekaligus kapten mengalami cedera ACL dalam pertandingan tersebut. Cedera itu membuat dia harus menjalani operasi dan absen dalam jangka panjang. Situasi ini membuat PSV harus mencari pengganti yang memiliki karakteristik serupa. Nama Mads Hilgers kemudian muncul sebagai kandidat kuat. Laporan Football Transfers menyebut Hilgers menjadi opsi ideal berdasarkan data analisis performa. Pemain Timnas Indonesia itu dinilai memiliki kesamaan gaya bermain yang sangat tinggi dengan Schouten. Selain kemiripan karakter, performa Hilgers juga dinilai cukup stabil. Dia memiliki nilai skill rating yang tidak terpaut jauh dari Schouten. Keuntungan lain bagi PSV adalah peluang mendapatkan Hilgers tanpa biaya transfer. Kontrak dia bersama FC Twente akan berakhir pada 30 Juni 2026, sehingga dia bisa didatangkan secara gratis. Situasi ini membuat Hilgers menjadi opsi menarik di bursa transfer musim panas mendatang. PSV bisa mendapatkan pemain berkualitas tanpa mengeluarkan dana besar. Kondisi ini membuka peluang besar bagi dia untuk melanjutkan karir di klub baru pada musim depan. Proses naturalisasi bek Leeds United Pascal Struijk ke Timnas Indonesia semakin menguat. Munculnya 3 indikasi signifikan yang menunjukkan langkah konkret dari pihak-pihak terkait. Salah satu indikasi utama datang dari kedatangan Simon Grayson, asisten pelatih Timnas Indonesia era John Herdman yang baru-baru ini mengunjungi Leeds United. Simon Grayson diduga mendapat tugas khusus dari John Herdman untuk meyakinkan Pascal Struijk agar bersedia membela Timnas Indonesia. Indikasi kedua yang semakin menguatkan adalah unggahan terbaru Pascal Struijk di media sosial yang menampilkan tato burung Garuda di kakinya. Unggahan ini diposting pada Rabu 18 Maret 2026 dan menjadi kode kuat bahwa Struijk memiliki ikatan emosional dengan Indonesia. Pascal Struijk sendiri memiliki darah Indonesia dari kakeknya, sehingga secara hukum ia masih memenuhi syarat untuk dinaturalisasi dan membela Timnas Indonesia. Selain itu, Struijk yang berusia 26 tahun ini belum pernah mencatatkan penampilan untuk Timnas Belanda senior, sehingga peluang naturalisasi. Di tengah spekulasi terkait calon lawan uji coba, pihak manajemen Timnas memastikan bahwa Indonesia akan menghadapi negara yang tidak lolos ke Piala Dunia 2026. Keputusan ini diambil untuk menjaga keseimbangan kompetitif sekaligus menyesuaikan dengan kalender internasional yang berlaku. Dengan strategi ini, Timnas Indonesia tetap bisa menguji kekuatan tim tanpa mengganggu jadwal negara peserta Piala Dunia. Manajer tim mengungkapkan bahwa saat ini sudah ada satu negara yang hampir pasti menjadi lawan, sementara satu slot lainnya masih dalam tahap negosiasi.
Pertandingan ini menjadi sangat penting tidak hanya untuk meningkatkan peringkat FIFA, tetapi juga sebagai ajang pematangan tim jelang turnamen regional seperti Piala AFF 2026. Menjelang FIFA Matchday Juni 2026, Timnas Indonesia juga dikabarkan tengah membidik tambahan kekuatan dari pemain keturunan. Salah satu nama yang mencuat adalah seorang penyerang muda yang bermain di klub Eropa, Luke Fikri. Dalam sebuah wawancara, ia mengaku terbuka untuk membela Indonesia dan tertarik merasakan atmosfer luar biasa dari supporter Garuda. Selain itu, seorang bek tangguh Pascal Struijk yang bermain di Liga Inggris bersama Leeds United juga disebut-sebut masuk dalam radar naturalisasi. Kehadirannya diharapkan mampu memperkuat lini pertahanan Timnas Indonesia. Jika proses ini berjalan lancar, kedua pemain tersebut berpotensi menjalani debut pada agenda FIFA Matchday mendatang. Performa Timnas Indonesia dalam beberapa turnamen terakhir menunjukkan tren positif. Organisasi permainan yang semakin rapi serta kedalaman skuad yang meningkat membuat publik semakin optimis. FIFA Matchday Juni 2026 akan menjadi ujian penting bagi skuad Garuda untuk mengukur sejauh mana perkembangan tim menghadapi lawan dengan level lebih tinggi. Dengan dukungan penuh dari supporter dan strategi pengembangan yang matang, Timnas Indonesia berpeluang melangkah lebih jauh di kancah internasional. Turnamen Piala AFF selalu punya tempat spesial di hati pencinta sepak bola Indonesia. Meski bukan agenda resmi FIFA, ajang ini sudah menjadi barometer kekuatan tim-tim Asia Tenggara. Pada edisi 2026 yang dijadwalkan berlangsung 24 Juli hingga 26 Agustus, harapan kembali membuncah untuk Timnas Indonesia. Sejak pertama kali digelar pada 1996 saat masih bernama Piala Tiger, Indonesia belum juga mencicipi gelar juara. Kini harapan itu bertumpu pada pelatih anyar John Herdman. Namun jalan menuju gelar juara tidak akan mudah. Pada Piala AFF 2026 nanti, Indonesia hampir dipastikan tidak bisa diperkuat sejumlah pemain yang berkarir di Eropa seperti Jay Itzes, Calvin Verdong, hingga Kevin Dix. Absennya mereka disebabkan turnamen ini berada di luar kalender resmi FIFA. Situasi ini membuat Herdman harus memaksimalkan potensi pemain yang berkompetisi di dalam negeri, khususnya di kasta tertinggi, Super League. Nama-nama seperti Tom Haye hingga Rizky Ridho diprediksi akan menjadi tulang punggung tim. Pengamat sepak bola nasional, Roni Pangemanan, menilai peluang Indonesia tetap terbuka lebar meski tanpa pemain diaspora. Ia percaya kualitas pemain lokal tidak kalah bersaing di level Asia Tenggara. Menurutnya, Herdman akan memanfaatkan momen FIFA Matchday pada awal Juni sebagai ajang seleksi dan pematangan tim. Kini, di tangan John Herdman, Indonesia kembali mencoba memutus rantai kegagalan tersebut. Dengan komposisi pemain lokal yang semakin matang dan pengalaman pelatih di level internasional, optimisme mulai tumbuh. Justin Hubner melakukan pelanggaran keras saat membela Fortuna Sittard. Terjangan darinya membuat kaki lawan robek dan meninggalkan luka yang menganga. Pekan ke-30 Liga Belanda menghadirkan duel Fortuna Sittard versus NAC Breda. Pertandingan digelar di Stadion Overmans Joosten, Minggu malam WIB. Bek Timnas Indonesia Justin Hubner turun sebagai starter Fortuna Sittard. Dia dipasang sebagai bek tengah dalam formasi tim 4-2-3-1. Insiden mengerikan terjadi di menit ke-38. Hubner menerjang penggawa NAC Breda Lewis Holtby dalam duel perebutan bola di dekat kotak penalti. Holtby langsung terjatuh kesakitan usai kena terjangan Hubner. Ex-pemain Tottenham Hotspur ini memegangi kaki kirinya yang terekam kamera mengalami luka robek yang besar, hingga terlihat jaringan di dalamnya. Dia tak bisa melanjutkan pertandingan dan digantikan Mohamed Nasoh. Justin Hubner tidak mendapatkan kartu atas aksinya tersebut. Bek 22 tahun ini tak tergantikan dalam duel yang berakhir imbang 1-1. SofaScore memberi rating 6,8 untuk Justin Hubner di laga Fortuna Sittard versus NAC Breda. Dia mencatatkan 12 kali sapuan, 2 intercept, sekali memblok bola, serta memenangkan 4 dari 6 duel perebutan bola. Hasil imbang membuat Fortuna Sittard tetap berada di urutan ke-12 klasemen Eredivisie dengan 36 poin. NAC Breda tertahan di posisi ke-17 dengan 25 poin. Pelatih Timnas Indonesia John Herdman dijamin bahagia saat ini, sebab dua calon pemain Timnas Indonesia, Dean Zandenbergen dan Luke Fikri, rutin mencetak gol bersama klub masing-masing. Dean Zandenbergen telah mencetak 13 gol dan 3 assist dari 32 pertandingan Liga Belanda 2025-2026.